Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wahyu Aryaduta dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 5 Jeneponto. Baiklah, pada hari ini saya akan memberikan sebuah penjelasan terkait mata pelajaran fisika, tepatnya pada bab 4, yakni induksi elektromagnetik. Sebelum kita lebih dalam membahas induksi elektromagnetik, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian dari induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik didefinisikan sebagai peristiwa timbulnya beda potensial pada ujung-ujung kumparan pada saat terjadi perubahan medan magnet yang dilingkupi kumparan. Beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan itu disebut dengan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Sebelum lebih jauh dalam membahas tentang induksi elektromagnetik, terlebih dahulu kita harus mengenal konsep flux magnetik. Lalu apa yang dimaksud dengan flux magnetik itu? Flux magnetik didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis medan magnet yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus dan dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Setelah mempelajari tentang konsep yang pertama yakni flux magnetik, kita lanjut pada konsep yang kedua yakni GGL induksi. GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi merupakan sebuah proses timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnetik bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Faraday. Perhatikan gambar 4.5 di samping. Apabila magnet batang digerakkan mendekati kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan. Dan sebaliknya, jika magnet batang digerakkan menjauhi kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Akan tetapi, jika magnet batang diam dan tidak digerakkan, jarum galvanometer juga diam. Jarum galvanometer yang bergerak menunjukkan adanya arus listrik yang timbul di dalam kumparan pada saat terjadi gerak relatif pada magnet batang atau kumparan. Peristiwa ini disebut dengan induksi elektromagnetik, yaitu timbulnya GGL pada ujung-ujung kumparan yang disebabkan adanya perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan. GGL yang timbul disebut GGL induksi. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Faraday menyimpulkan bahwa besarnya GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tergantung pada kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Kesimpulan ini lebih dikenal dengan hukum Faraday yang berbunyi: besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Tanda negatif pada persamaan di atas menandakan bahwa arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnetik atau hukum Lenz. Berdasarkan hukum Ohm, maka besarnya arus induksi dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan hukum Faraday yang telah kita ketahui bersama, bahwa perubahan flux magnetik akan menyebabkan timbulnya beda potensial antara ujung kumparan. Apabila kedua ujung kumparan itu dihubungkan dengan suatu penghantar yang memiliki hambatan tertentu, akan mengalir arus yang disebut dengan arus induksi, dan beda potensial yang terjadi disebut dengan GGL induksi. Faraday pada saat itu baru menghitung besarnya GGL induksi yang terjadi, tetapi belum menentukan kemana arah induksi yang timbul pada rangkaian kumparan tersebut. Arah arus induksi yang terjadi baru dapat dijelaskan oleh Frederick Lenz pada tahun 1834, yang lebih dikenal dengan hukum Lenz. Bunyi hukum Lenz adalah sebagai berikut. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Perhatikan gambar 4.10 di atas. Ketika dudukan magnet dan kumparan diam, tidak ada perubahan flux magnet dalam kumparan. Tetapi ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka timbul perubahan flux magnetik. Dengan demikian, pada kumparan akan timbul flux magnetik yang menentang pertambahan flux magnetik yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik. Dengan demikian, flux total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Begitu juga pada saat magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka akan terjadi pengurangan flux magnetik dalam kumparan. Akibatnya, pada kumparan timbul flux induksi yang menentang pengurangan flux magnet, sehingga selalu fokus totalnya konstan. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, yaitu jika arah ibu jari menyatakan arah induksi magnet,
maka arah lipatan jari-jari yang lain menyatakan arah arus. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf ketika ada salah dalam penjelasan yang telah saya berikan. Sampai jumpa ke video berikutnya.